Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bahkan Engkaulah yang menopang kami, sehingga kami boleh tetap bertahan untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah Tuhan. Karena kami tahu Allah selalu bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan semua berkenan di hadapan-Mu. Biarlah juga Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami berkat daripada firman Tuhan. Biarlah kuduskan hati kami, pikiran kami, dan kuasai kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu yang terbatas ini, pakai hamba, biarlah hamba boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Saya akan membacanya bagi kita semua. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, nanti kita lanjutkan selanjutnya, boleh baca di rumah. Dan tema renungan kita pada hari ini bicara tentang dimurnikan untuk menjadi berkat. Dimurnikan untuk menjadi berkat. Setiap kita pasti akan mengalaminya, namanya pemurnian. Cara Tuhan memurnikan kita banyak cara. Boleh melalui sakit penyakit, boleh melalui masalah, boleh melalui pergumulan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana seorang Abraham sebelum ia menjadi tokoh yang sangat terkenal, bukan berarti ia langsung Tuhan buat jadi Bapak Abraham, menjadi bapak orang beriman. Tidak. Tapi di mana Abraham melewati segala masa. Bahkan ia melewati namanya pemurnian di dalam kehidupannya. Puncaknya di mana Tuhan menginginkan anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Pertanyaannya bagi kita semua, manusia, ujian itu diberikan oleh Allah untuk memperindah kita, untuk memperkuat iman kita. Dan semua kita akan mengalami namanya ujian. Kalau kita tahu kita sekolah, kalau kita ingin naik kelas pasti lewati ujian kan, tidak langsung naik kelas langsung, ada proses ujian. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita akan diuji Tuhan, kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Dan kandungan nilai murni itu dari Tuhan sendiri. Bagaimana sikap kita ketika
Allah memproses hidup kita, ketika Allah memurnikan hidup kita, apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kalau kita belajar dari teks ini, bagaimana? Yang pertama, sikap taat. Kalau dikatakan lalu Abraham berangkat, bagaimana sikap kita? Ketika Allah memproses hidup kita, ketika Allah memurnikan hidup kita, apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kalau kita belajar dari teks ini, bagaimana? Yang pertama, sikap taat. Kalau dikatakan lalu Abraham berangkat, inilah menunjukkan sikap ketaatan Abraham. Orang yang taat adalah orang yang benar-benar mengenal Allahnya. Abraham memiliki penundukan diri pada Tuhan. Abraham tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, kan anak ini adalah anak yang kau janjikan. Kenapa engkau persembahkan? Kau meminta untuk dipersembahkan kembali. Ia bisa saja protes. Tapi Abraham tidak sama sekali untuk protes. Ia tidak sama sekali untuk bersungut-sungut di dalam hidupnya. Ia melakukan sesuai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, kalau Tuhan izinkan kita mengalami suatu pergumulan, bagaimana sikap kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita lari daripada masalah dan meninggalkan Tuhan? Abraham tidak sama sekali ia meninggalkan Tuhan. Ia tidak sama sekali bersungut-sungut, tetapi ia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ia taat. Ishak merupakan anak perjanjian, anak yang sudah lama sekali dinantikan, selama 25 tahun lamanya. Kita sendiri sebagai orang tua, bagaimana jika Tuhan meminta anak kita untuk dipersembahkan, untuk dibunuh oleh tangan kita sendiri? Disinilah ketaatan Abraham diuji. Bagaimana sikap kita ketika masalah pergumulan terjadi? Bagaimana sikap kita? Masihkah kita taat? Masihkah kita tunduk pada otoritas Tuhan? Ketaatan menunjukkan kualitas iman kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita taat, berarti benar-benar kualitas iman kita luar biasa. Kualitas juga menunjukkan kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Abraham taat karena dia mendengar suara Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Waktu kita sakit, masihkah kita percaya pada Tuhan? Waktu kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku, tapi doa kita belum dijawab, masihkah kita percaya pada Tuhan? Inilah yang harus kita. Ketika pemurnian terjadi dalam hidup kita, kita harus taat dan taat. Yang kedua, ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, harus belajar untuk tetap hidup selalu dalam pengharapan. Kalau kita baca di ayat yang ke-5, ke-8, inilah menunjukkan situasi bagaimana Abraham mengalami pergumulan yang luar biasa. Ketika ia melihat, melayangkan pandangannya kepada gunung tersebut yang sudah dekat, mungkin sebagai orang tua ada rasa sedih. Tapi ketika ia sudah dekat dan ia katakan kepada bujangnya, kepada hambanya, kalian tinggal dulu di sini, kami berserta anak Ishak akan ke sana dan sembayang. Sesudah itu kami kembali. Ini menunjukkan ada pengharapan di dalam diri Abraham. Ia memiliki iman di dalam Tuhan. Kalau nantinya pun anak ini mati di tanganku, ia yakin percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup membangkitkan dia. Inilah suatu imannya. Kalau kita dibaca dalam Roma 4 ayat 18,
di mana sekalipun tidak ada harapan untuk percaya, Abraham tetap percaya. Inilah suatu harapan Abraham. Ia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Bahkan ketika ia ditanya oleh anaknya sendiri, Ishak, "Bapa, mana korban bakaran itu?" Bahkan Abraham katakan, Allah sendiri yang menyediakan. Salah satu penerjemahan menggunakan kata melihat. Bahwa Allah yang dia sembah bukan hanya sekedar Allah yang maha tahu, tapi ia melihat kedalaman hati kita, melihat apa yang kita butuhkan. Bahkan ia tahu apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Makanya di ayat selanjutnya Allah menyediakan korban bakaran itu. Bahkan ia ketika anak itu mau dibunuh, maka Tuhan memandangkan matanya, mengutus malaikat, "Abraham, jangan sentuh anak itu." Allah jawab, ia mempunyai iman. Kalau kita juga baca di dalam tentang Yohanes 2 tentang pernikahan di Kana, ketika pada waktu itu yang mengadakan pesta habis anggur, ketika ibunya Yesus, Maria menghadap Yesus, "Tuhan, ini habis anggur." Tapi respon Yesus pada waktu itu dingin. Tapi ibu Maria tidak sama sekali berhenti untuk berharap. Ia tetap percaya pada Tuhan. Karena ia yakin bahwa ketika Yesus katakan, "Waktuku belum tiba," ada waktunya Tuhan akan menjawab pada waktunya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika keadaan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah pasrah. Tapi letakkanlah pengharapan kita di dalam Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan kita kalau kita berharap pada manusia. Seiring dengan waktu berjalan itu akan sirna. Tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan sama sekali. Oleh sebab itulah dalam diri kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita berhenti untuk berharap pada Dia. Walaupun hari ini, saat ini doa kita masih belum dijawab, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena Dia memberikan yang terbaik. Karena cara Tuhan dengan cara kerja kita berbeda. Kadang cara Tuhan itu tidak masuk akal, tapi Dia pasti menolong kita. Yang selanjutnya, ketika kita dimurnikan, yang harus kita lakukan adalah di ayat 11, 12, 16 dikatakan bagaimana Abraham katakan tidak segan-segan mempersembahkan. Ini menunjukkan bagaimana ia tetap memprioritaskan Tuhan. Ia tidak mengutamakan kepentingannya, tetapi ia memprioritaskan Tuhan dalam dirinya. Ia tidak berpusat pada berkat yang diberikan yaitu Ishak, tapi ia berpusat pada Sang Pemberi berkat. Ia tahu bahwa Ishak adalah berkat. Tapi ketika Tuhan meminta berkat ini, meminta Ishak ini untuk dipersembahkan, maka Abraham pun mempersembahkan kepada Tuhan. Ia tidak segan-segan. Ini juga yang harus kita lakukan. Kita harus senantiasa mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan, bukan waktu yang sisa-sisa, tapi waktu yang terbaik. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Abraham dikatakan yang ke-15, kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita hanya
mencari berkat dalam hidup ini, tapi carilah sang sumber berkat itu. Ketika kita diproses Tuhan, berarti kita sedang dipromosikan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Abraham, puncak daripada pemurniannya, di mana ia harus memberikan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi ketika ia lewati semuanya, maka Tuhan promosikan. Di ayat yang ke-17, ayat 18, 19, bagaimana Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Jadi dalam hidup ini, ketika masalah pergumulan terjadi dalam hidup kita, itu salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa ketika pergumulan, masalah yang terjadi dalam hidup kami, bahwa itu salah satu cara Tuhan untuk memurnikan kami, memproses kami, untuk kami lebih dekat lagi kepadamu, untuk kami lebih mengandalkan Engkau lagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam